Kota Solo, Jawa Tengah disebut-sebut ibarat magnet pembangunan. Sederet proyek pembangunan berskala nasional ditancapkan di Kota Solo. Ya, sebut saja pengembangan Stadion Manahan serta Jalan Layang Purwosari. Dan belum lama ini pemirsa, Masjid Hadiah Pangeran Uni Emirat Arab juga mulai dibangun di kampung halaman Presiden Joko Widodo. Apakah semua itu karena ada keistimewaan dari pemerintah pusat untuk kota yang kini dipimpin oleh Gibran Rakabuming? Inilah laporan utama Ramai-Ramai Bantu Solo. Kota Solo tampak kian molek. Ya, meski bukan sebagai ibu kota provinsi, namun geliat pembangunan di kota yang ada di wilayah Jawa Tengah ini tak kalah dengan kota-kota besar lainnya. Tak hanya pemerintah daerah yang tancap gas membangun Solo, pemerintah pusat pun ikut andil menjadikan daerah yang dipimpin Gibran Rakabuming itu makin memesona. Pembangunan masjid pemberian putra mahkota Uni Emirat Arab untuk Presiden Joko Widodo ini salah satunya. Kota Solo dipilih sebagai lokasi pendirian tempat ibadah yang juga akan menjadi salah satu mercusuar syiar Islam di Nusantara. Pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed Solo merupakan monumen persahabatan kedua negara, Persatuan Emirat Arab dan Republik Indonesia. Masjid Raya Syekh Zayed Solo akan menjadi salah satu mercusuar syiar Islam di Nusantara dan simbol moderasi beragama dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia dan keadilan sosial. Pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed di Kecamatan Banjarsari itu bukanlah satu-satunya wujud perhatian pemerintah pada Kota Solo. Pemerintah juga tampak memberikan prioritas pada proyek-proyek besar yang ada di Kota Solo. Seperti proyek Jalan Layang Purwosari yang belum lama ini diresmikan. Sebelumnya juga ada proyek Stadion Manahan yang membuat kampung halaman Presiden Jokowi itu semakin terlihat mentereng hingga ke mata internasional. Dan belakangan terkait program nasional vaksinasi COVID-19, Gibran meminta agar daerahnya mendapat prioritas. Apa yang ada di Solo misalnya banyak sekali infrastruktur yang sedang dibangun, baik itu infrastruktur transportasi, ya ada rel layang, bangunan irigasi, dan juga bahkan prioritas untuk vaksin. Saya kira ini agak berlebihan. Terkait dengan besarnya anggaran untuk Solo, kita melihat memang masih dimungkinkan adanya pendekatan emosional, pendekatan psikologis subjektif dari pimpinan di pusat kepada daerah-daerah tertentu yang barangkali punya privilege tersendiri atau hak istimewa. Tetapi itu tentu saja harus berdasarkan batas-batas yang wajar. Jangan sampai daerah yang sudah maju karena ada hubungan emosional kemudian diberikan anggaran yang cukup besar. Sementara ada daerah-daerah terbelakang justru anggarannya kecil. Ketika ini terjadi, maka publik atau masyarakat mengatakan bahwa Kota Solo menjadi magnet pembangunan. Dan itu pasti akan terjadi. Kenapa? Banyak wali kota, bupati, gubernur di seluruh Indonesia itu berebut program-program nasional, berebut ya APBN untuk ditarik kepada daerahnya masing-masing. Benarkah ada keistimewaan yang diberikan pemerintah pusat untuk daerah yang kini di bawah kepemimpinan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka? Ini menurut saya semua masih berjalan profesional dan menurut kami cukup apa yang pemerintah lakukan hari ini cukup baik. Dan Presiden masih melaksanakan apa yang dia sudah sampaikan kepada
kita semua. Setahu saya ya, per hari ini kan untuk APBN tahun 2021 itu kan sudah ditetapkan jauh sebelum Gibran itu terpilih sebagai wali kota. Bahwa ada program untuk Solo, saya pikir itu normal-normal saja. Seluruh wilayah Indonesia juga dibangun kan, seperti ada food estate di Kalimantan Tengah, ya kan, kemudian ada kawasan pariwisata strategis seperti di Mandalika, ada di Labuan Bajo, kemudian ada di Danau Toba. Nah itu kan bukan wilayahnya juga. Barangkali karena wali kota Solo itu adalah putra dari Pak Jokowi yang kebetulan menjadi presiden, maka tidak salah kalau Pak Jokowi misalnya memberikan semacam intellectual injection kepada anaknya untuk sebagai wali kota kamu harus begini. Pemerintah pusat tidak bisa berbuat apa-apa sebelum daerah itu menyelesaikan dari PJMD-nya, karena itu ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Ya bisa jadi lumrah kalau Solo mendapatkan proyek-proyek besar berskala nasional. Karena membuat maju daerah, tak terkecuali Solo, bukanlah kekeliruan pemerintah. Apalagi proyek-proyek itu telah masuk ke dalam program kementerian yang sudah disetujui para wakil rakyat. Dan sebagai orang nomor 1 di Solo, tentu saja Gibran bakal mendapat limpahan keuntungan politik ketika pembangunan di kotanya melaju kencang. Nah, itu sebuah keuntungan yang tentu tidak dimiliki oleh kepala daerah yang lain. Nah, konteksnya ketika Solo menjadi magnet pembangun adalah keuntungan bagi keluarga Pak Jokowi. Jadi bagaimanapun keluarga Pak Jokowi secara positif itu diuntungkan dengan banyaknya pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan oleh Gibran di Kota Solo. Nah, ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Gibran.